Bonjour, selamat siang rekan pelajar Indonesia. Saya harap sudah bisa mendengar suara saya sebelumnya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan pelajar Indonesia yang sudah bergabung siang hari ini ya. Ini pas banget jam makan siang, jam 12. Mungkin banyak yang nanya, kenapa sih webinarnya dibuat jam makan siang gitu ya. Alasannya klise sebenarnya teman-teman. Jadi pemateri kita dua pemateri kita itu saat ini sedang ada di Paris dan mereka ini sedikit sulit ya mengatur jadwal untuk mengadakan webinar dengan kita. Nah, waktu yang memungkinkan itu sangat pagi sekali sebelum mereka memulai kelas perkuliahan. Nah, jadi kita apresiasi sekali untuk pemateri kita yang saat ini sedang mempersiapkan diri. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Hidayah. Saya adalah penanggung jawab Kampus France Medan dari tim Kampus France Indonesia. Nah, mungkin teman-teman yang di sini nih dapat informasi terkait beasiswa dari sosial media atau dari teman atau dari penanggung jawab Kampus France. Nah, ini menarik ya, karena beasiswa Apple ini banyak sekali yang bertanya, tidak hanya melalui WhatsApp, tapi juga melalui DM Instagram kita. Dan saya dapat laporan juga bahwa salah satu beasiswa yang paling banyak nih untuk saat ini di-like begitu ya, dan juga di-post oleh akun-akun beasiswa lain gitu. Kita banyak sekali mendapatkan tag nih dari akun beasiswa lain terkait beasiswa ini. Dan salah satu fun fact lagi adalah bahwa kebanyakan mahasiswa ini belum mengerti gimana sih Kak cara daftar beasiswa Eiffel gitu. Apa aja sih? Apakah harus pakai bahasa Prancis? Apa bisa pakai bahasa Inggris? Nah, hari ini kita akan mengulik lebih lanjut. Kita akan membahas lebih lanjut tentang apa sih beasiswa Eiffel, gimana cara daftarnya, dan tidak lupa kita ada dua penerima beasiswa masing-masing dari tahun 2019 dan dari tahun 2023 yang nantinya akan menjelaskan secara lebih gamblang gitu ya. Dan teman-teman bisa bertanya sampai pukul 13.35 ya, atau nanti maksimal mungkin sampai jam 2 untuk sesi tanya jawab bersama pemateri kita gitu. Nah, jadi sesi ini kita manfaatkan untuk bisa menggali lebih lanjut apa sih beasiswa Apple dan apa yang saya harus siapkan untuk mendapatkan beasiswa Apple. Oke, nah tanpa memperpanjang pembukaan begitu ya, saya izin teman-teman boleh yang mau ngaktifin kamera supaya bisa kelihatan juga ya di layar siapa sih yang ikut serta nih pada acara ini, dan saya berharap nantinya rekan-rekan yang ikut serta pada sesi jam makan siang ini, sesi jam 12 ini adalah penerima beasiswa Apple di tahun depan dan mungkin yang akan diundang untuk memberikan testimoni dan membahas bagaimana cara mendapatkan beasiswa Apple untuk tahun angkatan selanjutnya. Oke, saya akan mulai presentasi sedikit teman-teman tentang beasiswa Apple. Ini akan menjawab mungkin pertanyaan secara general. Nantinya pertanyaan-pertanyaan yang lebih khusus atau lebih spesifik akan kita bahas dengan para alumni kita atau para mahasiswa yang merupakan penerima beasiswa Apple. Oke, boleh saya izin share screen terlebih dahulu. Semoga layar saya kelihatan ya. Oke, saya lihat ini ada Mas Hendri Hamzah nih yang mengaktifkan kamera. Boleh Mas dikasih gini kalau layar saya sudah kelihatan? Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kita akan bahas secara general dulu tentang beasiswa France Excellence Eiffel. Nah, itu bahasa Prancisnya ya. Jadi kalau Eiffel itu Eiffel, terus Excellence itu Excellence gitu. Atau kalau dalam bahasa Inggris, France Excellence Eiffel. Nah, jadi mungkin ada yang nanya, Kak ini beasiswanya gimana? Kita akan bahas satu-satu. Sebelumnya, yang baru pertama kali mungkin follow akun Instagramnya Kampus France dan baru tahu tentang Kampus France. Oke, ini Kak Hidayah dari Kampus France Indonesia. Kampus France apa ya? Terus teman-teman juga lihat di presentasi saya, rekan-rekan bisa lihat ada 3 logo di situ ya. Ada logo kedutaan, ada Kampus France, ada EV. Terus nama saya di Zoom itu Institut Français d'Indonésie gitu ya. Bagaimana ada 3 logo sekaligus dan siapa Kampus France, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Oke, pertama siapa sih
Kampus France. Kampus France ini adalah pusat informasi pendidikan tinggi di Prancis dan kerjasama universitas. Kita adalah lembaga pendidikan di bawah naungan Kedutaan Besar Prancis yang ada di Indonesia. Singkatnya, kita ini adalah konsultan pendidikan, teman-teman, tapi resmi. Jadi kita bukan private agent, tapi public agent. Kita di bawah naungan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia dan juga di bawah naungan Institut Français Indonésie. Jadi tugasnya Kampus France ini adalah mendampingi mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang ingin melanjutkan jenjang studi mulai dari D3, S1, S2, dan S3. Bahkan jika ada yang tertarik untuk melanjutkan belajar bahasa di Prancis juga dapat menghubungi Kampus France dan kita mendampingi proses pendaftaran hingga pengajuan visa pelajar jangka panjang. Jadi jika ingin mengajukan visa pelajar jangka panjang, itu tidak bisa langsung ke kedutaan ya teman-teman, tapi harus melalui Kampus France. Kampus France sendiri, mungkin kalau yang udah ada DM gitu ya di Instagram, Miminnya bales kalau ya silahkan kontak Kampus France terdekat di kota kalian gitu ya, atau di kota Anda. Kenapa seperti itu? Karena Kampus France itu ada di 4 kota di Indonesia, ada di Bandung, Surabaya, dan Jakarta. Untuk di luar Pulau Jawa ada salah satunya di Sumatera, yaitu saya sendiri di Medan. Jadi teman-teman sesuai domisili masing-masing, silakan menghubungi Kampus France yang ada di kota masing-masing. Dan jika memang tidak memungkinkan untuk konsultasi langsung ke kantor Kampus France, silahkan menghubungi via WhatsApp atau nantinya bisa berkonsultasi via Zoom seperti saat sekarang ini. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah perkenalan sedikit tentang Kampus France sebagai rekan pelajar yang belum mengenal siapa sih Kampus France. Oke, nah sekarang kita akan ngomongin atau ngobrolin nih tentang beasiswa. Ya, jadi kalau tadi kan kita udah bahas beasiswa yang bisa di-apply, salah satunya adalah France Excellence EFL. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan satu fun fact bahwa 90% mahasiswa Indonesia kuliah ke Perancis itu tidak pakai beasiswa. Jadi hampir 100% ya mahasiswa Indonesia itu kalau kuliah ke Perancis nggak pakai beasiswa. Kenapa? Ini mungkin nanti ya akan nanya tentang tuition fee dan uang kuliah. Jadi pemerintah Perancis membayar atau mensubsidi besar sekali untuk perkuliahan di Perancis. Untuk jenjang S1 itu uang kuliahnya sebesar 2.770 euro. Ini sudah didiskon ya. Jadi sudah dibayarkan oleh pemerintah sebesar 2/3-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di layar saya, itu yang warna biru itu yang dibayar pemerintah. Jadi kalau kita kuliah di kampus negeri di Prancis, kita hanya membayar 2.770 euro untuk jenjang S1 per tahun, untuk jenjang S2 sebesar 3.770 euro, untuk doktorat ini 5.800.000, saya lupa dalam jumlah euronya berapa, tapi pada dasarnya kurang lebih 200 hingga 300 euro per tahun. Jadi ini bukan per semester tapi per tahunnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Prancis sangat mendukung kehadiran mahasiswa internasional yang uang kuliahnya bahkan bisa dikatakan lebih murah dari perkuliahan atau uang kuliah kampus-kampus lain di Indonesia. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan France Excellence EFL, kita juga ada beasiswa lain yang bisa menjadi target teman-teman di tahun ini atau di tahun depan. Yang pertama ada beasiswa France Excellence S1 atau French Excellence untuk jenjang S1, ada French Excellence untuk jenjang S2, ada Master 2, jadi Master 2 ini untuk tahun kedua master, karena di Perancis kita bisa melanjutkan master di tahun kedua langsung setelah pernah berhenti di Master 1 atau pernah punya pengalaman kerja. Selanjutnya ada France Excellence Kartini Science dengan seperti namanya, Kartini pastinya untuk Women in Science. Selanjutnya ada France Excellence Tematik. Dan terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah France Excellence EFL. Nah, berikut adalah di sebelah kanan ya layar teman-teman adalah benefit yang didapatkan dengan beasiswa ini. Nanti yang ada pertanyaan di hold dulu, boleh nanti ditaruh di kolom chat, akan kita bahas di akhir ya. Saya akan kasih gambaran umum terlebih dahulu. Ini juga beasiswa lain LPDP yang nanti sesinya akan kita
berikan besok ya. Besok kita juga ada sesi dengan beasiswa LPDP dengan tim LPDP-nya langsung dan beasiswa lain dari institusi-institusi di Prancis dan Erasmus. Oke, nah sekarang kita akan mulai tentang beasiswa French Excellence AFL atau beasiswa unggulan AFL. Apa sih yang harus kita mulai? Pertama, teman-teman, beasiswa French Excellence AFL ini adalah beasiswa dari Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis yang diperuntukkan untuk mahasiswa di jenjang master dan doktor. Jadi beasiswa ini tidak untuk S1, hanya untuk jenjang S2 dan setara serta S3. Jadi untuk teman-teman yang mungkin di sini nanya, ini bisa nggak untuk S1? Jawabannya tidak ya. Nah, ada yang nanya, Kak, kalau jurusan MBA bisa nggak? Kalau jurusan global warming bisa nggak? Gitu ya. Atau ada beberapa jurusan-jurusan lain yang kita dapatkan di kolom komentar postingan kita di sosial media. Nah, jadi untuk program bidang prioritas atau bidang studi prioritas di Apple ini sendiri ada 7, 4 untuk bidang science and technology, ada 3 untuk bidang humanities and social sciences. Jadi perlu dicatat bahwa program ini bukan judul program langsung ya, jadi Master in Biological and Health atau Master in Engineering atau Master in Ecological Transition. Tapi program yang memang masih satu pintu gitu ya, atau satu benang merah masih dalam satu payung dengan program-program yang disebutkan di sini. Nah, untuk Science and Technology, teman-teman bisa perhatikan bahwa kita ada 4 program, ada Biology and Health, ada Ecological Transition, Mathematics and Digital Sciences, and Engineering Program. Untuk Humanities and Social Sciences, ada French History, Language and Civilization. Buat mungkin yang S1-nya dulu jurusan bahasa Perancis atau sastra Perancis, ini bisa jadi pilihan ya, ngambil master di bidang ini. Dan ada Law and Political Science, dan selanjutnya ada ilmu yang berkaitan dengan Economics and Management. Oke, ini teman-teman harus perhatikan, nanti saya akan tunjukkan salah satu contoh kampus yang memberikan detail program mereka yang masuk kriteria beasiswa Eiffel Excellence atau France Excellence Eiffel. Nah, benefitnya itu teman-teman di sini kita juga sudah post ya di sosial media dan di website kita. Ada biaya perjalanan pulang pergi pastinya untuk tiket pesawat, untuk kereta api jika diperlukan, dan transportasi lain. Selanjutnya biaya pembuatan visa pelajar jangka panjang, akses asrama universitas. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah berkonsultasi dengan kampus France atau baru pertama kali mengenal dengan sistemnya Perancis, di Perancis itu ada yang namanya Crous. Crous itu sejenis asrama, walaupun saya bukan bilang kayak asrama di Indonesia ya, karena lebih seperti apartemen sebenarnya. Nah, jadi apartemen kampus ini itu aksesnya terbuka untuk semua orang atau semua mahasiswa baik nasional maupun internasional. Tapi karena jumlah kamar yang terbatas, jadi tidak semua orang dapat diterima masuk ke asrama universitas. Nah, sebagai penerima beasiswa, teman-teman akan masuk dalam satu prioritas mendapatkan kamar di asrama universitas. Biasanya yang suka dengan hidup di dalam institusi atau hidup di dalam kampus, ini bisa menjadi pilihan yang bijak ya, walaupun sebenarnya baik teman-teman tinggal di asrama kampus ataupun di luar kampus, biaya atau uang sewanya tidak terlalu signifikan bedanya seperti itu. Ada biaya CBC, CBC ini seperti uang pembangunan di Prancis. Selanjutnya ada biaya hidup, ini ada beda ya untuk master dan doktor. Kalau master 1.181 euro, dan untuk dokter ada 1.700, dan selanjutnya adalah akses kegiatan kebudayaan. Sebagai penerima beasiswa, biasanya pihak dari Kampus France Paris mengadakan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang bisa diikuti para penerima beasiswa. Nah, durasi pembiayaannya sendiri, teman-teman, di sini kalau untuk master 12 hingga 36 bulan. 36 bulan. Nah, 12 bulan ini artinya 1 tahun, karena ada beberapa program master yang diajarkan dengan setahun, atau yang ingin melanjutkan master tahun keduanya di Perancis, dan lain-lain. Jadi maksimal 36 bulan untuk master. Untuk doktor ini hingga maksimal 36 bulan.
Dokter sendiri di Prancis durasi minimalnya itu 3 tahun, maksimalnya itu dikembalikan ke institusi masing-masing. Jadi kalau ingin melanjutkan dokter dengan program EFL Excellence itu maksimal yang bisa dibiayai oleh tim EFL adalah 36 bulan atau 3 tahun ya. Kalau ada yang nanya, apa sih persyaratannya? Pertama, bukan warga negara Prancis. Jadi kalau ada yang punya 2 kewarganegaraan mencakup misalnya 1 kewarganegaraan Prancis, ini tidak diperkenankan untuk mendaftar beasiswa ini. Untuk umurnya, banyak yang nanya juga terkait batasan usia. Jadi maksimal usianya itu 25 tahun untuk S2 dan maksimal 30 tahun untuk S3. Nah, untuk pengiriman berkas ini akan juga berkaitan dengan presentasi saya di slide selanjutnya. Hanya berkas kandidat yang dikirimkan oleh institusi pendidikan Prancis yang akan diterima. Jadi kita bukan apply beasiswanya ke juri Apple atau ke kementerian atau ke kampus seperti itu ya. Tapi nantinya kampus yang akan mendaftarkan teman-teman. Nah, mungkin sekarang udah agak bingung ya. Sekarang kita akan bahas tentang how to apply atau gimana sih cara mendaftar. Kita bahas bagian step 1. Nah, step 1, ketika teman-teman tertarik untuk mendaftar beasiswa France Excellence Apple, yang pertama adalah memilih kampus dan program yang sesuai. Jadi program yang pastinya eligible. Kalau teman-teman secara umur dan secara kriteria lain sudah sesuai, yang perlu teman-teman pilih sekarang adalah cari kampus dan program yang sesuai dengan kriteria EFL. Selanjutnya, pelajari prosedur dan tenggat waktu pendaftaran kampus tujuan. Jadi yang perlu dilakukan pertama kali itu adalah mendaftar atau menghubungi kampus tujuan teman-teman. Setelah itu bisa menghubungi kampus France Indonesia jika membutuhkan pendampingan lebih lanjut atau ada yang kurang dipahami tentang dokumen-dokumen yang diminta oleh kampus. Nah, jadi yang perlu dilakukan ini adalah mencari informasi kampus, mempelajari prosedur, dan timeline pendaftaran kampus tujuan. Karena walaupun Apple sudah menetapkan batas atau limit untuk apply beasiswa mereka, tapi ini nantinya kampus akan memberikan tenggat sendiri untuk mendaftar ke kampus mereka. Saya akan tunjukkan contohnya setelah presentasi ini. Di step 2 ini sebenarnya teman-teman hanya tinggal menunggu karena nantinya kampus yang akan mendukung atau menerima permohonan teman-teman untuk mendaftar ke beasiswa France Excellence Apple, dan nanti mereka yang akan mengirimkan lamaran teman-teman secara online melalui situs web khusus dari kampus France yang ada di Paris. Nah, jadi teman-teman bukan teman-teman yang langsung apply, yang teman-teman perlu lakukan adalah apply ke universitas yang memang memberikan program eligible untuk program France Excellence. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita ada post seperti ini ya. Pembukaan pendaftaran beasiswanya sendiri dimulai dari akhir bulan lalu, dan selanjutnya untuk penyerahan berkas oleh kampus kepada kampus France itu kampus France Paris di tanggal 10 Januari 2024 dan pengumuman hasil seleksinya itu 1 April tahun depan. Nah, tapi perlu dicatat bahwa deadline pendaftaran kampus ini ditentukan oleh kebijakan masing-masing kampus. Jadi walaupun di sini kampus bisa menyerahkan hingga 10 Januari, bukan berarti mereka menerima mahasiswa hingga tanggal 10 Januari. Tentu saja mereka memberikan tenggat waktu yang berbeda. Nah, ini adalah contoh kampus-kampus yang sudah mempublikasikan tentang apel à candidature atau call for application. Jadi teman-teman kalau cari misalnya di Google bisa coba tulis apel à candidature atau call for application Apple Excellence atau Bourse d'Excellence Apple 2024. Atau 2023-2024. Nah, ini ada contohnya Université Angers, Toulouse, Nantes, Université de Caen, dan juga Sciences Po. Nah, ini adalah beberapa kampus yang sudah mempublikasikan informasi tentang program Apple Excellence. Nah, ini adalah contoh dari tangkapan layar untuk kampus tujuan di Nantes Université atau Université de Nantes.
Nah, Université de Nantes di sini sudah menjelaskan bahwa apply for the full scholarship, law and political science. Dan di sini ada dijelaskan bahwa eligible field of study economic and management, eligible field of study engineering sciences. Terus saya rasa yang di atas ini tentang law ya, tentang hukum atau histoire. Nah, jadi teman-teman nanti bisa cek di kampusnya program apa yang ditawarkan kampus yang sesuai dengan eligibility-nya France Excellence Apple yang nantinya teman-teman bisa apply. Nah, kalau saya kasih contoh lagi, ini ada di Université Paris-Saclay, di Paris-Saclay. Nah, mereka menjelaskan bahwa nah di sini teman-teman bisa lihat ada step-step yang dijelaskan di kampusnya. Dan ini jelas sekali ya. Untuk pertama ada important documents. Jadi kalau yang nanya dokumennya apa aja ya Kak yang harus disiapkan. Nah, ini harus balik ke referensi kampus masing-masing. Bisa diperhatikan kalau untuk master program di sini contohnya ada photocopy of passport, curriculum vitae written in French or in English, 1 to 2 pages, copy of transcript or records in the past 3 years, document attesting your excellence ranking, academic award, merit scholarship, etc. Post-secondary diploma, school enrollment certificate if the candidate is currently a student, dan lain-lain. Jadi ada bahasa dan lain-lain. Nah, di step 4 di sini teman-teman bisa perhatiin ada deadline. Complete the online application form before Sunday the 12th November 2023. Jadi kalau untuk Paris-Saclay sendiri mereka sudah menetapkan batas untuk mendaftar beasiswa Apple dari kampus mereka itu di tanggal 12 November. Begitu. Nah, ini nanti yang akan menjadi PR teman-teman untuk melakukan riset lebih lanjut tentang kampus tujuan. Untuk lebih lengkap ini nanti saya akan share di kolom chat ya. Untuk link ini ada bit.ly regulation Apple. Mereka di sini teman-teman bisa baca tentang peraturan atau ya aturan-aturan dasar tentang beasiswa Apple. Itu aja dari saya. Kita akan lanjut untuk diskusi dengan pemateri. Namun sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa besok kita ada sesi tentang program beasiswa LPDP untuk kuliah ke Prancis bersama 2 alumni LPDP yang berkuliah di Prancis juga. Nah, kita juga sedang mendata teman-teman atau mahasiswa yang ingin berkuliah ke Prancis tahun akademik 2024-2025. Jadi pendaftaran S1 sudah dibuka Oktober hingga November, untuk master dibuka dari Desember dan hingga Januari tahun depan. Jadi teman-teman yang tertarik bisa mengisi formulir ini. Dan yang ingin bertemu dengan penunjuk kampus RONGS bisa juga nanti hadir di European Higher Education Fair di bulan depan. Jadi dari Surabaya, Jakarta, dan Bandung. Nanti bisa lihat postnya di sosial media kita, di kampus RONGS INA. Nah, ini adalah kontak dari kampus RONGS di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Ini adalah sosial media kita, baik Instagram, Twitter, dan Facebook, dan website kita. Dan kantor IV dan AF, di mana biasanya ada penanggung jawab kampus RONGS. Jadi kantor kampus RONGS itu bukan berdiri sendiri ya, teman-teman. Jadi ada di IV atau di AF terdekat. Oke. Nah, itu adalah penjelasan general tentang beasiswa Apple. Dan sudah ada beberapa pertanyaan ya. Ya, ini rekan saya sudah membagikan link untuk tentang peraturan-peraturan Apple atau regulation pendaftaran Apple. Kita akan lanjutkan diskusi kita dengan para alumni. Sebelumnya saya akan melihat terlebih dahulu. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mengaktifkan kamera karena saya baru aja mau cari nama pesertanya. Oke, yang mungkin ini udah ada beberapa pertanyaan dan saya rasa Yos dan Valencia sudah membaca beberapa pertanyaan yang nanti juga mungkin kita bisa bahas. Nah, saya akan perkenalkan dulu. Nanti mereka akan kenalan lebih lanjut. Jadi teman-teman semua, hari ini kita kedatangan 2 tamu istimewa yang pagi-pagi banget masih dingin di Prancis ya, karena ini bulan Oktober lagi musim gugur atau autumn dan biasanya bangun jam segini tuh agak sulit gitu ya. Jadi kita udah gangguin ada Yos Stephen dan Valencia Marsilia Nyoto. Yos Stephen ini dulu kuliahnya master di IAE Montpellier, Université de Montpellier, jurusan
Business International Engineering. Wah, ini perlu dicatat ya teman-teman. Jurusannya itu bukan yang special management aja, tapi ini Business International Engineering. Selanjutnya kita ada Valencia Marsilia Nyoto. Saya panggil Valencia aja kali ya. Valencia ini baru banget, dia adalah penerima beasiswa Apple untuk program PSL Energy di tahun 2023. Bonjour, ya Stephen. Bonjour, Valencia. Bonjour. Oke, wah, Selamat udah. siang teman-teman yang di sana. Ya, selamat siang. Ini ada teman-teman yang terdaftar hampir 200 ya. Kali ini yang hadir bersama kita hampir 100 orang. Dan perlu dicatat juga ini Kak Valencia, Kak Yos ya. Ini jam makan siang di Indonesia ya, jam 12 sampai jam setengah 1. Jadi mereka ini benar-benar motivated sekali nih untuk tahu lebih lanjut tentang beasiswa Apple gitu ya. Oke. Ya Stefan, ça va? Ça va? Et vous? Ça va, bien, merci. Ini lagi nggak kerja ya? Iya, lagi ambil cuti hari ini. Wah, lagi ambil cuti lagi teman-teman ya, khusus untuk sesi hari ini. Valencia hari ini ada kuliah? Ada tapi nanti sore. Oke, ada nanti sore. Berarti beruntung kita ya. Oke, kita akan mulai langsung aja kali ya. Sebelumnya kita mau minta teman-teman untuk kenalan diri, perkenalkan diri, mungkin dari asal kota dari mana, dulu S1-nya di mana dan jurusan apa. Seperti itu kali ya, baru nanti kita lanjut tentang timeline, persiapan, pendaftaran, benefit, dan lain-lain. Mulai dari Yos kali ya. Boleh perkenalkan Oke. Yos Stephen dari mana? Ya. Perkenalkan teman-teman, saya asalnya dari Medan. Dulu kuliah S1 itu S1 manajemen di Universitas Bina Nusantara di Jakarta. Eh, dan akhirnya mengambil S2 Master di IAE Montpellier untuk jurusan International Business Engineering. Oke, jadi Yos Stephen ini dari Medan, tapi kuliah S1-nya di manajemen di BINUS di Jakarta, terus S2-nya di Prancis. Tapi banyak lagi pengalaman-pengalaman Yos yang mungkin nanti bisa kita kulik sedikit-sedikit selama sesi ya. Oke, lanjut Valencia. Halo semua, nama saya Valencia. Saya dari Surabaya. S1 saya dulu di China, di Tianjin University, jurusannya Chemical Engineering. Lalu S2-nya sekarang di PSL, atau lebih spesifiknya di MIN Paris, jurusannya Energy, dalam bahasa Oke. Inggris. Dalam bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Prancis energi. Mirip-mirip ya. Oke, kalau Kak Valencia ini kuliahnya dulu di Beijing ya, di China. Tianjin. Oke. Kayaknya saya agak sulitan tuh untuk pronunciation-nya ini Valencia. Oke, kita lanjut untuk sesi persiapan. Nah, mungkin teman-teman yang di sini ini, jadi Valencia, Yostafen, untuk post kita terkait dengan beasiswa Apple itu sudah di-like lebih dari 1.000 orang di sosial media kita. Dan ada banyak sekali akun-akun beasiswa di Instagram itu merepost dan mereka mendapatkan post lebih banyak, like lebih banyak ya daripada akun kita, mungkin karena akun mereka lebih besar, jadi ada 2.000, 3.000, dan banyak sekali yang bertanya melalui DM dan konsultasi dengan kampus Rons, Kak ini mau daftar gimana ya, berkasnya gimana gitu. Nah mungkin banyak yang senasib gini ya dengan teman-teman yang DM kita, dan mungkin Yos sama Valencia ini punya pengalaman yang sama. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih Valencia dan Yos ini tahu tentang beasiswa Apple dan persiapannya berapa lama untuk sampai pada akhirnya mutusin oke deh saya daftar nih gitu. Dan persiapannya apa aja? Jadi mulai dari kapan sih kira-kira mulai tahu tentang beasiswa Apple, persiapannya berapa lama, dan apa aja yang pertama kali dipersiapkan ketika udah tahu kayaknya harus apply ini nih. Gitu. Boleh siapa dulu nih? Yes. Oke, Yas dulu. Ya oke, boleh saya sebagai alumni ya. Oke, jadi kalau saya itu
awalnya dari tahun 2016 sudah saya kan alumni Eiffel 2019 ya. Jadi 3 tahun sebelum itu sudah riset tentang beasiswa dan mendengar tentang beasiswa Eiffel untuk kuliah di Prancis. Jadi dari sana udah menentukan apa namanya proyek profesional, rencana karirnya mau seperti apa itu sudah ditentukan dari awal gitu. Terus saya juga proyeksi untuk persiapannya belajar bahasa Prancis karena waktu tahun 2016 itu kiranya bakal kuliahnya itu bahasa Prancis gitu. Jadi saya udah siapin semua gitu dari bahasa Inggris juga saya siapin IELTS. Bahasa Prancis juga akhirnya saya 1 tahun persiapan lah kurang lebih untuk mendapatkan sertifikasi DELF di tahun 2018. Akhirnya aku capai level B2 dan selanjutnya tahun 2017 itu saya konsultasi mata kuliah karena eh, pasti bingung ya seperti teman-teman kalau apa namanya pas mau ambil master pasti banyak pertanyaan tentang mata kuliah yang ingin diambil dan eh, karena pastinya berhubungan dengan karir kedepannya gitu. Terus dengan seiringnya waktu saya konsultasi dengan kampus Frans Medan eh, dan ya istilahnya untuk gali informasi lebih dan akhirnya emang tahu untuk apa beasiswa Eiffel itu emang caranya itu lebih khusus harus ngontak universitas untuk mendapatkan tenggat waktu setiap universitas itu berbeda seingat saya. Jadi pokoknya jalurnya beda-beda, persyaratannya beda-beda karena apa namanya mata kuliah yang ingin diambil juga istilahnya beda satu sama lain gitu kan. Mengenai jalur admisinya semua berbeda-beda. Jadi dari awal itu kita kalau bisa sudah harus apa namanya mencatat semua persyaratannya gitu. Terus akhirnya tahun 2018 apply, pengumuman di bulan Mei tahun 2019 diterima sebagai penerima beasiswa. Kira-kira seperti itu dari saya. Wah, tuh ya teman-teman, kalau Yos itu butuhnya cukup lama ya, 3 tahun persiapannya dan matang sekali. Jadi awal-awal udah nyiapin project profesional dari tahun 2016, terus berangkatnya 2019 ya, karena apply-nya 2018. Jadi persiapannya mulai dari bahasa, dan untuk programnya Yos sendiri itu dua mix ya, bahasa Prancis, bahasa Inggris ya Yos ya, atau full Ya, English? kalau saya 75% Inggris, kecuali pas exchange itu saya ada ambil program 50% bahasa Prancis. Jadi bisa dibilang 75% bahasa Inggris. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman untuk programnya Yo sendiri itu dia juga sudah tahu kalau programnya itu harus ada kemampuan untuk bicara bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Jadi persiapannya matang ya. Untuk bahasa Inggrisnya 75%, bahasa Prancisnya 25%. Sekarang kita mau dengar ceritanya Valencia yang kuliahnya di Cina nih. Terus lanjutnya ke Prancis. Gimana nih Valencia untuk persiapannya? Ya, jadi kalau saya persiapan kira-kira 1 tahun sebelumnya. Jadi saya sekarang kan award di tahun 2023. Dan saya udah mulai tahu tentang beasiswanya, sama udah mau lihat-lihat programnya dari awal tahun 2022. Tapi itu cuman kayak sekilas aja tahunya. Terus Mei tahun 2022 baru mulai research programnya sama scholarship-nya yang lebih dalam. Terus dari Juni sampai September 2022 udah persiapan TOEFL, motivation letter, dokumen-dokumen yang lain untuk apply. Karena program saya full English, jadi cuman butuh TOEFL atau IELTS, nggak perlu bahasa Prancis. Habis itu sekitar akhir tahun, akhir tahun sudah mulai em, kontak kampus Friends Surabaya, Madam Indri. Em, Lalu akhir tahun juga daftar ke universitas. Dan saya waktu itu daftar 2,
satunya di Chimipari sama satunya di Mimari yang energi ini. Habis itu setelah interview dan lain-lain ternyata keterima. Terus waktu Desember 2022 direkomendasikan ke Apple dan disuruh buat surat motivasi lagi. Nah, itu lebih ke professional project. Nah, habis itu Maret tahun 2023, tahun ini baru pengumuman. Oke, berarti baru berangkat September lalu ya Valencia ya? Ya, baru 1 bulan. Iya, ini baru beneran baru banget nih di Paris ya, Valencia ya. Jadi teman-teman kalau Valencia ini mungkin seperti kebanyakan ini ya, seperti kebanyakan yang hari ini bergabung, jadi baru tahu informasinya dan persiapannya itu 1 tahun karena kebetulan programnya Valencia sendiri itu diajarkan full in English. Tapi tidak lupa bahwa Valencia ini menyiapkan semua dokumen yang diminta, mulai dari surat motivasi dan lain-lain, hingga akhirnya diterima di Maret tahun ini, 2023, dan berangkat bulan September, karena biasanya perkuliahan di Prancis itu dimulai di bulan September ya. Oke, selanjutnya ini saya sudah lihat banyak pertanyaan terkait pilihan kampus, pendaftaran, dokumen, bahasa, dan lain-lain. Mungkin Valencia sama Yos juga bisa nih jawab pertanyaan. Kira-kira kalau untuk pendaftarannya sendiri, tadi kan kalau Yos sudah highlight ya, kalau setiap program tuh setiap kampus tuh sebenarnya punya dokumen masing-masing atau dokumen dengan kriteria yang berbeda-beda seperti itu. Nah, apakah ada persiapan atau detail proses pendaftaran yang biasanya yang Yos dan Valencia ini siapkan? Misalnya menghubungi kampus tuh biasanya kampus siapanya gitu. Apakah penanggung jawab pedagoginya ataukah memang yang dapat di website seperti itu? Dan apakah kayak ada formulir khusus nih yang harus diisi? Jadi bukan hanya dokumen yang diminta seperti surat motivasi, ijazah, transkrip nilai, paspor. Apakah ada dokumen-dokumen atau data-data yang diberikan oleh kampus yang juga diminta untuk diisi oleh para pendaftarnya? Seperti itu. Boleh dong, saya mulai dari Valencia nih kali ini. Yang baru ya, baru banget dia masih ingat semua dokumen yang disiapin. Masih ingat. Kalau saya kemarin langsung hubungin aja yang di websitenya, biasanya itu koordinator jurusannya. Saya sih hubunginnya tanya dulu apa bisa kalau misalnya nanti keterima bisa direkomendasikan ke Apple karena setahu saya nggak semua universitas atau nggak semua program mau merekomendasikan ke Apple. Lalu deadline-nya juga mereka harus kasih deadline yang lebih awal buat yang mau daftar ke Apple karena beasiswa Apple tutupnya awal juga. Habis itu setelah nanti sudah beneran keterima dan sudah diajukan ke Apple sama sekolah, nanti akan dihubungin sama bagian kayak scholarship di sekolah. Biasanya sih cuma disuruh kirim professional project aja. Professional project-nya hampir sama motivation letter, tapi lebih ditekanin ke bagian kayak future-nya kamu mau ngapain. Ya. Oke, jadi kalau Valencia mungkin yang banyak nanya kayak ada pertanyaan kayak Kak, kalau saya mau nyoba kampus ini bisa nggak gitu. Nah, kalau Valencia ini dia langsung menghubungi koordinator jurusan ya di website kampus masing-masing. Dan ini juga salah satu mungkin yang perlu di-highlight buat teman-teman untuk rajin riset dan membaca kampus tujuan gitu ya. Oke, Yos ada ini boleh diceritain buat Yos ada nggak? Mungkin ini kan agak beda nih tahunnya dan biasanya setiap tahun itu ada sedikit perbedaan baik itu aturan maupun program prioritas gitu. Nah, kalau Yos sendiri gimana persiapannya Yos? Kalau dari saya itu kemarin kontak kurang lebih sama orang yang koordinator ya namanya. Kalau dari saya kemarin universitas kurang lebih namanya Relation International atau International Coordinator, berbagai macam tapi kurang lebih fungsinya untuk mengurus ini amisi untuk orang-orang internasional. Biasanya sudah ya ada publikasi di website universitas yang diminati dan dicantumi kontak emailnya. Jadi dari sana kita bisa langsung email mengenai dokumen yang dibutuhkan untuk apply.
universitasnya. Terus saya kemarin ingatnya itu agak ribet karena kan kemarin kuliah di Indonesia ya S1-nya. Jadi itu masih pakai sistem SKS. Kalau bukan yang internasional. Jadi kemarin tuh ada pencocokan karena nanti kalau kita mau kuliah di Perancis itu berbeda kan sistemnya pakai ECTS ya kalau tidak salah namanya. Jadi kayak European Credit Transfer Score gitu. Jadi saya kemarin SKS itu agak nggak yang terlalu sulit juga. Intinya harus berpikir lagi gitu bagaimana validasi programnya dapat diambil dan masih menjurus dengan mata kuliah yang akan diambil gitu. Karena yang sistem edukasinya berbeda. Terus pengalaman kerja, ya persyaratan-persyaratan yang lain seperti bahasa juga. Jadi dari awal emang aku udah riset gitu semua. Karena aku kemarin juga malah sebelumnya bukan cuma ya Montpellier. Jadi aku tanya sampai 7 atau 8 gitu ya universitasnya dan beda-beda jurusannya, beda juga persyaratannya. Ada yang require bahasa Perancis C1, ada yang cuma bahasa Inggris yang akhirnya aku juga ngambil ya Montpellier itu bahasa Inggris mayoritasnya ya. Eh, Terus pastinya juga harus kita isi formulir pendaftaran setiap universitas yang mau diambil. Itu sih kalau dari saya. Oke, kalau formulir khusus untuk daftar beasiswa EVOL ada nggak? Kalau dari Yos dulu. Yang khusus nih kayak, oh saya adalah kandidat yang ingin mendaftar EVOL. Itu ada nggak yang harus diisi atau memang ketika mendaftar via kampus itu hanya dinotifikasi via email saja? Seingat saya tidak ada. Jadi emang cuma notifikasi dari pihak kampus, terus persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Oke, apakah hal ini juga sama untuk Valencia? Iya, tapi ada satu itu apa yang eh, satu dokumen yang menyatakan kayak ranking di jurusan Oke, S1, oke, berarti ranking aja. kayak kayak pencapaian kamu waktu di S1 dulu gitu ya. Oke, lebih itu berarti permintaan kampus kamu kayaknya. Oke, kalau untuk Yos tidak ada seperti itu ya, Yos ya. Tidak ada sih. Oke, itu tadi ya berarti kita bisa lihat IG, IG. bahwa sebenarnya ada variasi ya untuk pendaftaran dan beasiswa dan dokumen untuk mendaftar dan juga formulir yang harus diisi nih ketika mendaftar. Dan mungkin teman-teman juga bisa notice kalau pertanyaan saya dari tadi ini berurutan ya teman-teman, mulai dari persiapan yang ngapain, terus dokumen apa yang disiapin. Jadi kalau masih ada yang tanya, saya bingung nih Kak jadinya mau ngapain. Oke, berarti harus pantengin sampai akhir nih supaya pertanyaannya dijawab ya. Sekarang pertanyaan terkait benefit. Boleh dong diceritain dari dua sisi Valencia dan Yos, benefit yang didapat setelah berkuliah dengan beasiswa EVEL itu apa? Jadi apa aja keuntungan dan yang dibiayai oleh beasiswa EVEL ini? Dari Yos dulu. Oke. Kurang lebih sudah dijelaskan tadi Kak Nur udah jelasin ya. Eh, Uang saku itu 1.181 masih sama. Saya terkejut padahal sudah ada inflasi, tapi oke. Terus asuransi sosial 80%. Itu kalau namanya di Perancis tuh kita ke rumah sakit tuh ada di cover sama government-nya. Jadi ada seperti asuransi lokal lah kita ngomongnya. Dan itu untuk beasiswa EIFL kalau di tahun aku itu 80%. Jadi lumayan. Tiket pesawat PP Indonesia Perancis dan akhirnya kalau sudah selesai studi bisa pulang dapat tiket pesawat lagi. Terus waktu itu karena saya inginnya memang tinggal di cruise karena lebih murah. Jadi akomodasi cruise itu akomodasi pemerintah gitu ya. Ya diuntukkan emang diprioritaskan untuk student gitu. Jadi saya emang pilihnya cruise dan dapat prioritas dikasih slot lebih awal dan tapi itu ngurusnya juga harus minta lebih awal karena itu
eh, ya istilahnya terbatas lah gitu. Terus ada yang terakhir last but not least ya, karena memang ada banyak benefit. Cultural activities seperti cinema, tour trip, sama spectacle show, pertunjukan-pertunjukan kayak di Moulin Rouge atau ya trip ke misalkan dekat Mont Blanc, pardon. Eh, jadi ya kira-kira seperti itu benefitnya. Oke, kalau Valencia boleh di-share Kalau benefit tahun ini nih apa nih Valencia? biaya visa yang free, terus tiket pesawat, lo terus dibantu dicarikan apartemen, karena di Paris kalau especially di Paris itu susah banget cari apartemen, jadi kalau ada beasiswa membantu banget. Karena sekarang saya tinggal di CTU yang bagus banget. Terus uang bulanan, sama ada asuransi tambahan dari April. Terus, Oke, ada jadi selain ini ya. asuransi pemerintah ada asuransi. Oke, mutual ya, complémentaire santé dianya. Berarti kalau Valencia tinggalnya di CTU juga ya? Iya sih. Oke, kalau ini saya mau tanya terkait tiket pesawat. Nah, kalau biaya transport ini apakah ada biaya lain yang misalnya kalau untuk kedatangan di Paris, untuk bus atau tram di awal itu akan bisa di reimburse atau murni hanya tiket pesawat aja nih? Dan tiket pesawat nih, karena Yos kan dari Medan nih, apakah tiket pesawatnya ditentuin dari Jakarta ke Paris atau dari Medan ke Paris atau dari daerah ke Paris? Eh, Valencia dulu, tadi saya udah jawab awal. Kita ganti-gantian ya. Diganti-gantian berarti ya. Ya, boleh Valencia. Kalau pengalaman Saya Valencia kemarin itu kemarin gimana? sih dari Jakarta ke Paris. Tapi kan karena saya langsung tinggal di Paris, jadi waktu di Parisnya nggak ada di reimburse lagi. Oke. Tapi saya nggak minta dari Surabaya. Oh, oke. Nggak minta dari Surabaya ke Paris ya penerbangannya ya. Terus kalau dari Yos gimana? Kalau saya kemarin itu eh, dari Medan terbangnya langsung. Nah, saya memang request dari Medan dan dikasih dari Medan terus ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Taiwan, Taiwan ke Amsterdam, Amsterdam Montpellier. Jadi itu banyak banget transitnya aku dikasihnya. Ya, tapi Ter- seperti itu. Karena Terus terus dapat reimbursement bus juga. Sorry, bukan bus, taksi. Jadi pas aku nyampe airport itu dijemput taksi, dikasih hotel beberapa hari karena cruise-nya belum kosong gitu. eh jadi ya itu difasilitasi banget gitu, difasilitasi sampai sampai dapat tinggal di cruise-nya. Kalau kasus saya seperti itu. Oke, jadi kalau untuk kasusnya Yos ini menarik ya teman-teman, karena penerbangan dari Medan ke Perancis itu rutenya sedikit sekali. Dan kasus Montpellier, karena Montpellier itu punya bandara sendiri ya, Yos ya. Jadi nggak harus Iya, dari Charles de Gaulle dianya. Jadi untuk targetnya iya, Yos ini bukan dari CDG ke Montpellier naik tram, tapi langsung nih dari Amsterdam berhentinya di Montpellier. Jadi tidak naik bus, tapi naik taksi dari Montpellier ke hotel ya, karena tadi iya. cruise-nya belum aktif kayak gitu. Mm-mm. Dan bisa ternyata untuk reimburse taksi ya ketika tiba, dan bahkan ketika Yos belum mendapat akses untuk masuk ke tempat tinggal yang sudah di set untuk ditinggali, itu ada bantuan untuk menginap di hotel gitu ya Yos ya. Jadi ini salah satu support yang Ya, diberikan oleh kampus France Paris oleh tim beasiswa France Excellence Apple. Kalau benefit lain nih, mungkin pertanyaannya juga akan related ke kerja kali ya. Nah, jadi adakah benefit lain yang memang diberikan oleh pemerintah sebagai mahasiswa internasional? Kira-kira Yos itu sebagai penerima beasiswa masih bisa kerjakah di Prancis? Terus untuk benefit lain kayak
mengunjungi museum atau apa? Adakah potongan-potongan yang didapatkan seperti itu? Dan apakah masih bisa dapat CAF dengan sebagai penerima beasiswa kayak gitu? Boleh nggak diceritain mulai dari Valencia dulu, benefit lain nih yang bukan benefit sebagai penerima beasiswa Apple, tapi sebagai mahasiswa internasional di Prancis. Makan di cruise restoran itu cuma 1 euro aja. Kalau yang bukan yang non scholarship mereka 3,3 euro. Kalau scholarship jadi 1 euro. Habis itu CVEC-nya nggak perlu bayar. CVEC nggak perlu bayar. Terus untuk uang sekolah, kalau misalnya di program aku, kalau nggak ada scholarship, itu sekitar 3.000 sampai 4.000 euro. Tapi karena aku scholarship, jadi nggak usah bayar uang sekolah. Oke. Kalau dari Yos gimana Yos? Kurang lebih sama, tidak bayar CVEC, terus ya masih bisa dapat CAF, tidak ada masalah untuk itu. Bahkan CAF-nya lebih besar karena penerima beasiswa. Anehnya seperti itu di Prancis ya. Terus ya kalau untuk biaya apa namanya biaya administrasi kuliahnya digratiskan karena aku kuliahnya di universitas publik milik pemerintah, jadi digratiskan. Ya kira-kira itu aja. Kalau Yos sempat kerja nggak dulu waktu kuliah? eh Magang karena wajib. Kalau Oke, di kasus magang. saya magang. Ya. Tapi tidak ada larangan untuk bekerja ya dari Oh beasiswa ya, sendiri ya. tidak ada. Oke. Cuman kalau di Cuman kasus aku waktunya, itu saya ya silakan Valencia. enggak, sorry. Waktunya aja nggak boleh. Ada larangannya sih. Oke, boleh Yos dulu nanti saya tanya dari sisi Valencia. Ya, kalau dari saya apa namanya kerja diperbolehkan, cuman maksudnya dari pihak kampusnya studinya aja udah sangat sibuk banget gitu, banyak banget proyek-proyek tim, belum lagi yang individual. Jadi nggak, kalau menurut aku kalau mau kerja weekend maybe bisa, tapi sulit. Soalnya tugasnya banyak banget gitu. Jadi aku daripada nanti kalau karena kita juga ada apa ya namanya jawaban sebagai penerima beasiswa, jadi nggak boleh gagal juga gitu kan studinya. Eh, jadi maka itu dari itu aku kemarin decide nggak kerja walaupun boleh. Oke, jadi kalau Yos ini memang nggak di set kerja, jadi keputusan paling bijak saat itu adalah tidak bekerja dengan semua kesibukan perkuliahannya. Kalau Valencia tadi gimana? Valencia boleh ditambahkan? Kalau itu waktu untuk kerja part time-nya tuh kalau di sekolah saya cuma 60% dari yang Oke, ya berarti 20 jam per minggu itu ya, Valencia ya. iya. Oke, baik. Berarti memang masih bisa bekerja ya, teman-teman. Dan ini tadi kalau dari share-nya Valencia menarik karena ternyata makan di restoran universiter sebagai penerima beasiswa itu jadinya 1 euro ya. Jadi buat teman-teman makan di restoran kampus itu harganya 3, euro. Saya lupa komanya berapa, tapi pastinya 3 euro sekian. Dan sebagai penerima beasiswa, ini Valencia mendapatkan keuntungan ya, bisa makan lengkap. Itu biasanya ya bisa aja hanya sandwich aja atau makanan lengkap dari makanan pembuka utama hingga kayak dessert kecil-kecilan dengan harga hanya 1 euro ya, atau sekitar 16 sampai 17 ribu rupiah. Ya bahkan kalau di Indonesia udah payah, udah sulit sekali GoFood dapat makanan dengan harga segitu ya untuk makanan lengkap ya. Dan ini tadi juga menarik dari Stephen bahwa CAF-nya itu bahkan bisa lebih besar sebagai penerima beasiswa. CAF ini adalah bantuan subsidi pemerintah buat teman-teman yang mungkin baru mengenal tentang sistem pendidikan di Prancis. Jadi ketika kita menyewa kamar atau menyewa tempat tinggal di Prancis, kita memungkinkan untuk mendaftar yang namanya CAF atau subsidi tempat tinggal. Dan ini biasanya 40 hingga 50%. Dan jika penerima beasiswa ini bisa mengcover lebih besar lagi,
Artinya kita bisa membayar kurang dari yang harusnya kita bayarkan atau yang sesuai dengan kontrak kita. Dan ini adalah hak untuk seluruh mahasiswa internasional dan bahkan penerima beasiswa. Begitu ya. Nah, dan salah satu hal yang menarik lagi nih dari kedua dari kedua pembicara kita, ini yang banyak banget ditanya. Ini jujur nih, bahkan sampai yang di komentar, di DM, ini saya arahkan ikutan deh webinarnya supaya tahu. Pertanyaannya adalah, Kak, tuition fee berarti nggak masuk sebagai benefit beasiswa ya? Nah, ini teman-teman jawabannya adalah tidak. Jadi tuition fee tidak termasuk bagian dari yang dibiayai beasiswa. Hanya saja untuk kasusnya Yos Stephen itu beasiswanya tuition fee-nya dibebaskan karena beliau kuliah di kampus negeri dan kampus memutuskan untuk membebaskan tersebut, dan ini adalah kebijakan kampus masing-masing. Valencia juga sama, di Viasal Energy juga dibebaskan karena beliau adalah penerima beasiswa. Jadi untuk tuition fee sendiri bukan satu hal yang pasti akan diberikan oleh pemberi beasiswa, tapi ini nantinya adalah keputusan kampus, dan biasanya siswa diizinkan untuk berdiskusi dengan kampus terkait pembayaran tuition fee, apakah nantinya ada tuition fee waiver atau bahkan dibebaskan 100% seperti kasusnya Valencia dan New Stephen. Seperti itu. Oke, nah kita lanjut nih, pertanyaannya mungkin yang banyak juga ditanyain, karena dari tadi kita kan cerita persiapan nih, pendaftaran, timeline. Yang saya mau tanyain sekarang lebih ke challenge. Jadi selama persiapan itu challenge-nya apa aja sih yang didapat? Mungkin teman-teman yang lagi bergabung, dan nanti juga sesi ini kita harapkan bisa kita publikasikan ya di YouTube-nya IVI. Jadi mungkin yang punya pertanyaan yang sama atau punya perasaan yang sama, kira-kira challenge selama persiapan beasiswa itu apa dan gimana sih cara Valencia dan Yos menghadapi challenge tersebut? Seperti itu. Mulai dari Yos dulu deh. Oke. Jadi kalau challenge-nya itu pastinya semua persiapan proyek profesionalnya benar-benar harus matang gitu. Mau kuliah apa dan mau menjadi apa gitu kan. Setelah tamat kuliah itu harus jelas gitu. Minimal at that time gitu. Walaupun kita tahu kan nanti proyek profesional mungkin bisa berubah sedikit setelah kita belajar dan lebih tahu banyak hal gitu. Tapi at least pada saat kita ingin apply beasiswa itu harus di riset dengan matang dan ditentukan gitu, karena nanti itu salah satu juga persyaratannya untuk apa namanya menulis essay untuk mendapatkan beasiswa Eiffel ini. Jadi jauh-jauh hari harus dipersiapkan, ditentukan objektif karirnya seperti apa, dan kalau dari saya itu juga penting karena setiap penerima beasiswa Eiffel saya yakin pasti beda-beda ya. Kalau dari saya itu pengalaman kerja penting karena itu salah satu kriteria yang diminta universitas saya waktu pada saat itu, dan kebetulan saya sudah bekerja juga pada saat itu. Jadi kalau emang misalnya target eh, untuk kuliah di sini, terus memang diwajibkan untuk mendapatkan pengalaman kerja dulu. Jadi dari tahun ini sudah bisa dipersiapkan gitu. Misalkan, oh tahun 2025 saya ingin apply EFL, berarti minimal nih saya kerja dulu biar dapat pengetahuan dan mengenal lebih dalam lagi tentang proyek profesional saya seperti apa. Dan ya saya yakin juga nanti Valencia juga pasti beda, yang di mana dianya juga cuma 1 tahun ya tadi dibilang, jadi juga jalurnya cepat. Cuma kalau dari saya emang harus ada pengalaman kerja. Oke, kalau persiapan untuk nulis professional project-nya sendiri tuh Yos gimana? Apakah kayak baca-baca, karena professional project ini kan artinya pengetahuan visi gitu ya, visi masa depan saya mau ngapain nih gitu. Nah, kalau bacaan Yos Stephen atau apa sih yang resources yang menjadi sumber utamanya Yos dalam mempersiapkan diri untuk menyiapkan teks tentang professional project ini, atau ke ya rencana masa depannya Yos untuk pendaftaran beasiswanya? Kalau dari saya waktu itu udah pasti teman baiknya kita itu Google ya, karena udah banyak sekali informasi yang tersedia di internet dan pastinya dikaitkan
dengan pengalaman kerja kita. Kalau saya dari saya seperti itu, karena kemarin saya pernah kerja di Filipina sebagai apa namanya ya, international sales representative. Jadi saya udah ada pengalaman di bidang logistik trader gitu. Jadi dikaitkan, oh saya ingin seperti apa nantinya, ingin bekerja sebagai seorang yang ingin berkontribusi dengan ekonomi Prancis Indonesia, dan saya melihat potensi, saya ya istilahnya waktu itu diceritakan lah pengalaman kerja yang nantinya kalau saya kuliah di sini saya dapat berkontribusi sebagai apa, dan untuk ekonomi seperti apa gitu. Jadi emang harus matang proyek profesionalnya. Itu pastinya, maksud saya berbeda-beda. Setiap orang pasti berbeda-beda ya, ingin kontribusinya seperti apa dan sebagai apa. Jadi yang bisa saya sampaikan itu harus di riset matang-matang gitu. Informasi seperti apa yang kalian dapatkan di internet, dan kaitkanlah dengan pengalaman kalian, pengalaman pekerjaan kalian gitu. Oke, jadi pertimbangkan riset matang-matang dan kaitkan dengan pengalaman yang udah dipunya. Itu ya, tips yang menarik tuh Ya. dari Yos. Kalau Valencia, challenge-nya apa nih ketika apply, dan gimana cara Valencia untuk overcome those challenges? Kalau dari saya sih lebih ke research ke programnya ya. Karena programnya banyak banget, di Prancis program juga banyak banget. Ada yang bahasanya di Inggris, ada yang pakai bahasa Prancis. Jadi harus di research benar-benar, harus ditanyakan satu-satu, di email satu-satu ke sekolahnya. Nah, itu jadi takes time, jadi harus start early. Harus cepat mulai dari sekarang. Habis itu untuk professional project juga, karena saya belum ada pengalaman kerja, jadi saya itu baru lulus juga tahun ini. Jadi kalau untuk saya lebih dikaitkan dari kenapa saya pilih ke jurusan ini, terus hubungannya apa sama jurusan S1 saya, sama ke depannya saya itu ada rencana apa untuk bantu hubungan perekonomian Indonesia-Prancis di bidang saya. Oke, jadi pada dasarnya teman-teman harus juga mampu mendeskripsikan program yang teman-teman ambil dengan bidang yang digeluti sekarang, baik secara akademis maupun secara profesional. Kalau Valencia mungkin belum punya pengalaman profesional, tapi mengkaitkannya dengan pengalaman akademis sebelumnya. Kalau Yos, itu juga pengalaman akademis dan profesional yang berkaitan dengan proyek masa depannya Yos selanjutnya, begitu ya. Untuk persiapan dokumen dan challenge ketika mendaftar. Kalau Yos lebih ke professional project, kalau Valencia lebih ke riset kampus. Dan ini juga mungkin challenge teman-teman lain nih, karena kayak banyak yang nanya, Kak, ada nggak list kampus yang ngasih beasiswa Apple? Sayangnya nggak ada. Kita nggak punya list kampus yang exact apa aja yang bisa di-apply untuk beasiswa Apple, dan apa aja jurusan yang bisa di-apply gitu ya, yang pastinya sesuai dengan bidang prioritas yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, karena saya lihat udah banyak sekali pertanyaan, mungkin langsung ke tips kali ya, karena nanti Valencia mungkin akan meninggalkan kita sebelum persiapan kegiatan yang lainnya. Apa sih dari Yos dan Valencia? Saya mulai dari Valencia kali ini. Tips untuk teman-teman yang akan memulai journey-nya atau perjuangannya untuk apply beasiswa Apple. Boleh dari Valencia. Start early, mulai dari secepatnya ya, research program, terus hubungi koordinator di kampus, aktif bertanya, kirim email, kalau nggak dijawab, kirim lagi email, seminggu setelahnya kirim lagi email. Habis itu daftar ke beberapa program, karena nggak semua, misalnya udah keterima di beberapa program, juga nggak semuanya bakal mau ngerekomendasiin kita ke F. Udah sih, itu berdoa dan menunggu. Oke, menarik ya Valencia. Pertama start early, jadi jangan tunda-tunda waktu lagi. Nanti aja deh. Atau kali ini ngabisin series dulu deh, baru coba apply gitu ya. Start early dan perseverance juga ya teman-teman. Jadi kalau nggak dijawab emailnya, jangan langsung pundung gitu ya. Tapi
relaunch lagi, dikirimkan lagi emailnya supaya dijawab oleh pihak kampus, daftar ke beberapa program karena tidak memperbesar opportunity ya, atau memperbesar kemungkinan nih kalau dalam matematika. Dan yang pastinya berdoa dan menunggu gitu ya. Yang penting udah dilakukan your best. Kalau dari Yos nih, tipsnya apa nih buat teman-teman yang mau wanna start their journey to pursue their dream? Itu saya setuju dengan Valencia. Emang harus benar-benar tentuin dari awal. Dan pada saat kontak universitas itu penting banget dicatat semua deadline universitas. Setiap universitas berbeda-beda, mata kuliahnya juga berbeda-beda. Jadi tenggat waktunya berbeda-beda. Itu harus pay attention karena ada yang tutup awal banget. Saya ngomongin untuk aplikasi Eiffel yang memang bisa ya, universitas yang memang bisa. Itu ada yang tutupnya di bulan Oktober, ada yang di Desember. Jadi beda banget tenggat waktunya. Jadi itu penting banget dicatat. Terus ya persyaratan programnya juga berbeda-beda, jadi juga harus dicatat banget dari awal itu yang harus dipersiapkan apa aja. Karena kan nanti kita harus ada ujian, misalkan language itu juga ada eh, beda-beda tanggal ujiannya. Ada yang buka di November, kalau IELTS di bulan apa seperti itu, dan di mana itu isinya eh, karena banyak tanggalnya berbeda-beda itu jadi harus dicatat aja sih. Lebih isinya ya harus diprioritaskan. Oke, jadi setuju dengan Valencia. Tentuin dari awal tentang program yang ingin dipilih dan catat deadline masing-masing kampus ya. Ini juga ya langsung nih kasih woro-woro gitu ya, kasih peringatan buat teman-teman. Jangan coba tanya-tanya aja gitu ya, tapi coba riset dari kampus masing-masing tuh kapan deadline-nya. Dan yang pastinya maksimalkan penulisan essay. Karena ini juga jadi salah satu pertimbangan utama mendaftar beasiswa ya. Jadi kalau ada yang nanya, Kak, kalau IPK-nya nggak tinggi bisa nggak gitu. Nah, Yos sudah menjelaskan bahwa salah satu dokumen yang dipertimbangkan adalah essay, jadi persiapkan essay-nya dengan sangat matang dan dengan sangat baik. Oke, kita Ya, masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kali ini saya akan mempersilakan satu orang dulu untuk raise hand dan bertanya sebelum saya membaca pertanyaan yang sudah banyak sekali di kolom chat ya. Ada yang ingin bertanya langsung kepada pemateri kita bisa, oh ya, sudah ada dua orang yang mengangkat tangan ya. Sebentar, saya coba lihat di sini. Ada Stefani Perlinda dan Ira. Saya akan persilakan untuk Stefani dulu. Silakan Stefani. Halo, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini aku mau nanya, jadi kebetulan aku udah terdaftar di universitas swasta kebetulan, dan itu programnya itu master untuk purchasing. Dan itu berarti kita harus make sure ke universitasnya ya, apakah dia itu masuk ke bisa available buat Eiffel Scholarship atau enggak. Itu pertama. Lalu untuk yang kedua itu, kan untuk program saya itu belajarnya 1,5 tahun. 1 tahun belajar dan 1,5 tahun itu mandatory internship. Nah, apakah living cost-nya itu di cover 1,5 tahun itu atau hanya 1 tahun saja? Lalu yang ketiga mungkin bisa kasih tahu nggak untuk tips ini Eiffel Scholarship itu akan ada interview ya kalau nggak salah juga. Kira-kira ada tipsnya kah? Thank you. Merci beaucoup Stefani. Saya hold dulu ya pertanyaannya supaya Ira nggak capek angkat tangannya. Halo Ira, Buju. Iya, halo Kak. Oke, silakan Ira. Ya baik Kak. Jadi perkenalkan saya Ira. Saat ini saya masih mahasiswa profesi. Kebetulan saya di bidang kesehatan. Dan beasiswa Eiffel ini saya udah lama udah tahu, tapi baru buka kembali, udah dapat pamfletnya kembali. Nah, Kak, mungkin Kakak boleh sharing, apakah ada
ada kampus-kampus yang mungkin di jurusan bidang kesehatan atau teman-teman kakak yang bisa kakak sharing ke aku. Soalnya aku masih terawang nih kak, yang mana yang di kampus mana yang aku harus cari, terus program apa yang kira-kira bagus untuk aku kak, kayak gitu kak. Oke, merci beaucoup Ira. Saya kembali ke dua pemateri kita ya. Jadi ada dua pertanyaan. Jadi untuk Ira ini kampus-kampus di bidang kesehatan, mungkin nanti akan saya tambahi terkait dengan program prioritas untuk bidang kesehatan. Pertanyaan yang kedua tadi ada dari Stephanie ya terkait master purchasing. Jadi udah terdaftar di universitas swasta. Kira-kira apakah masih bisa mendaftar Apple Scholarship karena untuk purchasing sendiri ini masuk dalam kategori ekonomi dan manajemen ya. Dan apakah dari kampus swasta bisa apply untuk program ini? Dan ini mungkin ada pengalaman dari Yos ya terkait dengan internship program. Jadi programnya itu 1,5 tahun, 1 tahun kuliah, 1,5 tahunnya internship. Apakah untuk uang biaya hidupnya ditanggung sama dengan hingga program internshipnya nanti? Dan terakhir adalah ini banyak ya ini kalau orang Indonesia tuh nanyanya satu tapi jawabannya pertanyaan lanjutannya banyak gitu ya. Selanjutnya adalah tips interview. Apakah Yos sama Valencia punya pengalaman interview dan persiapannya apa? Mungkin saya mulai dari Yos dulu untuk pertanyaan pertama. Oke. Ya Stephanie, terima kasih pertanyaannya. Itu master purchasing, ya harus tanya dulu apakah emang jurusannya ada rekomendasi Eiffel. Karena kalau tidak ada ya emang tidak bisa gitu. Karena dari universitas yang menentukan. Selanjutnya untuk pertanyaan tentang internship, apakah di cover biayanya 1,5 tahun ya tadi katanya. 1,5 tahun tergantung. Apakah emang termasuk ditulis di kurikulumnya gitu ya. Emang wajib 1,5 tahun. Kalau wajib itu dibiayain. Kalau di kasus aku kemarin wajib total 9 bulan. Dan 9 bulan aku magang itu aku masih dapat beasiswa selama periode itu. Karena memang diwajibkan universitas. Jadi kalau saya rasa itu wajib 1,5 tahun internship, pastinya di cover juga. Kalau untuk interview Eiffel di tahun saya tidak ada ya, saya tidak tahu kalau sudah berubah. Jadi kalau untuk tipsnya lebih ke project professional karena itu nanti tulisannya yang esainya yang dinilai gitu. Ya kira-kira seperti itu. Semoga membantu jawabannya. Merci Yos Stefan. Dari Valencia nih, gimana Valencia? Saya cuma mau nambahin yang interview, kalau untuk setelah direkomendasiin ke Eiffel udah nggak ada interview lagi. Jadi interviewnya cuma dari sekolah aja. Kalau tips interview buat dari sekolah ya lihat project profesionalnya atau motivation letter kalau masih di sekolah harus dipelajari. Oke, baik. Jadi itu tadi kalau Valencia lebih ke highlight tentang interview. Jadi kalau beasiswanya sendiri tidak ada interview, tapi kampus tujuan memungkin akan ada interview. Kalau kasusnya Valencia di interview ya, masuk kampusnya ya, Valencia ya. Di interview. Oke, jadi interviewnya lebih ke pendaftaran kampus dan yang harus dipelajari lagi adalah motivation letter atau essay-nya ya. Karena nantinya semuanya akan berkaitan dengan proyek masa depan tentang program mengapa memilih kampus dan apa yang ingin dipelajari di kampus tersebut. Jadi akan balik lagi ke essay-nya teman-teman sekalian. Oke, ini ada pertanyaan, saya balik ke kolom chat dulu sebelum kita diskusi sama kita buka pertanyaan lagi untuk para peserta ya. Ini mungkin pertanyaan terkait apakah S2 di Perancis jadwalnya sangat padat ya. Jadi ini nanti pertanyaan untuk Yos dan Valencia, gimana sih kalau kuliah di Perancis itu apakah jadwalnya sangat padat? Dan selanjutnya ini tadi mungkin sudah dibahas ya, kalau nggak pakai support atau scholarship-nya parsial, apakah inflasi naik? Oke, ini saya skip dulu ya, karena pertanyaannya saya kurang jelas nih. Ada pertanyaan, kalau nggak pakai sistem support, kalau cover scholarship parsial, pasti harus take part-time job. Apalagi inflasi naik dan tergantung visa lagi. Mungkin saya mau highlight juga, dengan beasiswa per bulannya 1.181 euro, dan saya yakin Valencia dan Yos jumlahnya sama ya, untuk jenjang master.
Apakah itu cukup untuk membiayai biaya bulanan? Mungkin lebih ke situ, karena tadi Yos juga sudah highlight bahwa inflasi ya di dunia gitu-gitu. Apakah dengan biaya segitu cukup untuk membiayai teman-teman? Itu dulu mungkin dari 2 pertanyaan yang kita ambil dari penanya di kolom chat. Gimana sih berkuliah di Perancis untuk jenjang master? Apakah padat gitu ya? Sampai tadi kalau Yos memutuskan dengan bijak ya untuk tidak bekerja. Dan selanjutnya adalah apakah budget 1.181 euro yang disiapkan untuk beasiswa itu cukup, dan mungkin bagaimana manajemen keuangan dari Yos sama Valencia sendiri. Dari Valencia nih, tadi kan udah dari Yos dulu. Kalau jadwal kuliah padat sih. Jadi setiap hari itu pasti ada dari pagi, habis itu break, lunch, habis itu sore biasanya ada lagi. Tapi ini saya baru tahun pertama. Kalau saya dengar-dengar dari senior sih tahun kedua mungkin lebih. Terus kalau dari uang sakunya 1.181 cukup, apalagi kalau makannya di cruise karena cuma 1 euro. Dan like kayak barang-barang yang lain, barang-barangnya memang di sini lebih mahal dari di Indonesia, tapi masih cukup. Oke, kalau Yos gimana pengalamannya Yos? Ya. Kalau jadwal kuliah di Prancis di tahun saya itu padat banget. Emang ya setiap hari pasti ada kuliah dari pagi sampai sore, ada yang cuman pagi sampai siang, tapi tugasnya banyak jadi sama aja. Jadi tetap sorenya ya pulang harus ngerjain tugas dengan teman rekan kuliah gitu. Jadi padat banget. Bahkan kadang harus cocokin waktunya kan, karena emang kehidupan di Eropa lebih sibuk karena apa-apa harus sendiri gitu. Jadi cocokin jadwal juga nggak gampang gitu. Apalagi kalau di perkuliahan saya itu banyak banget tim project. Jadi kalau ngomongin tim project itu orang-orang internasionalnya banyak, orang Prancisnya juga banyak. Jadi nggak simple cocokin jadwalnya. Karena tiap orang kesibukannya berbeda-beda. Ada yang sambil kerja juga kan, jadi itu jadi padat. Terus kalau biaya hidup untuk apa di Perancis, ya memang lebih mahal, tapi tetap cukup karena emang ada bantuan, terutama kalau kalian tinggal di cruise itu lebih murah. Dan kalau apa makanan juga ya bisa makan di Resto U untuk menerima beasiswa itu 1 euro per meal. Jadi cukup sih menurut aku 1.181 di tahun aku itu masih bisa cukup banget gitu. Masih ada yang bisa ditabung untuk mengunjungi negara tetangga nggak Yos? Itu bisa. Masih bisa ya memaksimalkan Bisa. visa Schengen ya. Iya, karena emang kurang lebih 1.181 itu sudah termasuk apa namanya ya kalau bahasa Indonesia tunjangan ya ngomongnya. Iya. Ya, ya kurang lebih ya itu bisa lah disimpan untuk travel gitu. Dan lagi buat teman-teman yang sudah kita bahas juga, yang kita highlight, kita tetap bisa apply CAF. Jadi itu juga bisa mengurangi biaya hidup, karena salah satu biaya terbesar ya di Perancis itu adalah biaya sewa kamar atau tempat tinggal. Yang nantinya bisa diminimalisir dengan adanya subsidi dari pemerintah. Pertanyaan menarik nih, saya ada baca beberapa ya, di sini ada yang nanya tentang tuition fee yang udah tadi kita bahas juga, ada beberapa rekomendasi kampus. Oh iya, tadi ada pertanyaan juga dari Ira tentang rekomendasi kampus kesehatan. Untuk Ira, saya sarankan untuk mengunjungi website kampus tujuan masing-masing dan lihat untuk program eligibility di bidang health science itu apa. Dan biasanya mungkin Master Public Health dan lain-lain gitu. Dan saya undang juga untuk menghubungi penanggung jawab kampus France terdekat supaya bisa mendapat pendampingan lebih lanjut. Kira-kira programnya ini nantinya apakah sesuai dengan program eligibility-nya France Excellence Apple, atau ada dokumen yang kurang dipahami untuk mendaftar kampus tersebut. Seperti itu ya. Dan ini mungkin ada juga yang bertanya tentang program rekomendasi kampus untuk global business, untuk program di sini juga ada bahasa Prancis, ada program civilization. Ini sama ya teman-teman, kita tidak ada rekomendasi atau list kampus yang fix. Jadi benar-benar harus mengunjungi kampus masing-masing.
Untuk lebih gampang, mungkin teman-teman bisa dari Google itu cari Call for Application France Excellence Level 2024, atau kalau dalam bahasa Prancis, Appel à Candidature France Bourse d'École Excellence 2024 gitu ya. Dan nanti akan ketemu tuh beberapa kampus yang udah menjabarkan program yang bisa di-apply di kampus mereka apa yang sesuai dengan eligibility, atau seperti yang disampaikan oleh Valencia dan Yos tadi, sedikit mengirimkan email ya, bukan sedikit bahkan. Jadi mengirimkan email-email kampus tujuan apakah memang program mereka suitable dan eligible untuk apply beasiswa Eiffel. Nah, pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan bidang cross major nih. Valencia dan Yos. Ini kalau Valencia dan Yos ini saya yakin S1 dan S2-nya satu program yang sama gitu ya, atau masih dalam satu bidang yang Masih sama. dalam satu bidang. Oke. Boleh dong ditanggapi salah satu pertanyaan, apakah dari program ini tadi ada contoh dari teknik untuk mengambil bidang ekonomi, atau dari bidang bahasa ingin mengambil program manajemen, atau program yang terkesan cross major begitu, jadi tidak sama nih. Ada yang dari UGM dengan S1-nya komunikasi, apakah bisa mengambil bidang French History, Language, and Civilization, ada S1 teknik terus mengambilnya S2-nya ekonomi. Boleh ditanggapi mungkin dari Yos gimana terkait dengan program cross major untuk mendaftar beasiswa Eiffel? Kebetulan di tahun saya itu ada penerima beasiswa dari Indonesia juga yang cross major. Dia kemarin S1-nya kalau tidak salah di bidang science bukan kosmetik, sorry. Science, ya dia dari bidang science, terus S2-nya dia ambil, aduh agak lupa tapi kalau nggak salah pokoknya cross major gitu. Beda banget. Di fashion, oh ya sorry, saya baru ingat. Jadi dia S1 di science, S2 ambil di fashion design. Dari itu bisa. Jadi kalau untuk pertanyaan seperti yang teknik ke ekonomi, menurut saya itu lebih memungkinkan karena eh, kalau dari ekonomi ke sains itu beda lagi. Teori sains itu kan dalam ya, jadi harus banyak banget yang harus dipelajari. Lebih susah gitu dibandingkan orang yang dari background science engineering mau pindah ke ekonomi itu lebih gampang dan sangat possible untuk beasiswa Eiffel-nya karena ada kasus di tahun saya ada yang seperti itu. Oke, kalau Valencia gimana tanggapannya Valencia? Menurut saya juga bisa, tapi lebih dikaitkan aja kenapa mau pindah jurusan, terus kaitannya yang dulu sama yang nanti mau dimasukin jurusannya, kenapa dikaitkan sama future-nya mau jadi gimana. Oke, jadi menarik ya jawabannya. Kalau di kasusnya Yos itu bahkan ada satu teman dari alumni Indonesia yang programnya benar-benar cross major, dan itu bisa dari tadi science ke fashion. Terus Valencia juga meng-highlight yang penting bisa dikaitkan. Jadi teman-teman untuk mendaftar kampus, jadi baik dengan beasiswa atau tidak, biasanya kita kan butuh yang namanya motivation letter, ya surat motivasi yang menjabarkan kenapa kita memilih program tersebut. Jadi memilih program itu kan bukan aji mumpung ya, tiba-tiba mau ngambil itu gitu. Pasti ada alasan baik personal, akademik maupun profesional. Dan itu biasanya kalau kita bisa menjabarkannya dengan baik dan kalau kita memang tertarik dengan sangat kuat dengan bidang tersebut, saya rasa tidak ada alasan untuk kita tidak diterima memasuki program tersebut. Balik lagi harus ada related experiences atau related interest gitu ya. Misalnya teman-teman pernah bekerja di bidang yang berbeda dengan S1-nya atau pernah ikut dengan usaha keluarga di bidang itu, atau mungkin alasan pribadi yang nantinya mampu teman-teman jelaskan secara akademis, karena balik lagi nantinya ketika masuk master, teman-teman akan berkaitan dengan bidang-bidang, kalau cross major tuh berarti kan harus ada bidang-bidang dasar atau pengetahuan dasar yang teman-teman harus persiapkan sebelum memasuki kembali jenjang master tersebut gitu. Ini saya buka dulu lagi sesi tanya jawab langsung. Ada Pauline yang udah angkat tangan, teman-teman juga yang lain saya undang untuk angkat tangan jika ingin bertanya langsung. Pauline, silakan. Selamat siang, Kak. Bonjour, Pauline. Bonjour, Kak. Bonjour, selamat siang.
Ya, Kak, pertanyaanku agak singkat aja dan mungkin agak spesifik nih, takutnya kurang relevan sama teman-teman yang lain. Sorry banget, tadi aku masih di tengah-tengah pekerjaan, Kak, jadi mungkin tadi ada informasi yang kelewat, tapi aku mau make sure aja, Kak, kalau make sure aja ke kakak-kakak sekalian. Jadi ini agak spesifik, kasusku adalah begini. Eh, aku bakal berusia 25 tahun tuh tahun depan sekitar di bulan April, Kak. Nah, sampai saat ini aku tuh belum terdaftar di kampus manapun di Perancis. Jadi ini yes no question, apakah aku masih possible nggak sih bisa mendapatkan beasiswa ini dengan catatan aku belum apply apa-apa nih ke universitas manapun di Perancis. Kalau no, it's okay. Jadi aku tahu kok seperti oh berarti sekarang aku harus cari opportunity dari beasiswa atau lainnya. Gitu aja sih, Kak. Sorry agak spesifik ya, Kak. Oke, merci Pauline. Jadi Pauline ini sekarang 24, tahun depan 25 dan belum mendaftar ke kampus. Jadi Pauline mungkin nggak ngikutin dari awal ya. Iya, Boleh maaf Kak, lagi kerja Kak. Maaf, maaf, maaf Kak. sabar, oke, Sedih-sedih. Pauline. Kita akan jawab mungkin dari Valencia bisa menanggapi. Tapi pendaftaran Eiffel-nya itu sekitar akhir tahun. Jadi kan tadi ulang tahunnya bulan April. Jadi waktu daftar harusnya belum 25. Benar. Jadi Jadi ini ulang tahunnya masih tahun depan dan belum mendaftar. Jadi Pauline ini belum paham tentang sistemnya karena tadi tidak mengikuti. Jadi benar ya kalau Pauline, mungkin Yos dulu nih mau menanggapi Yos sebelum saya tambahkan. Ya, kurang lebih ya seperti itu. Saya berpendapat sama. Kalau tahun depan 25, tahun ini 24, berarti masih bisa karena kan belum 25. Yes, tapi aku belum Cuman ya terdaftar. harus dikejar. Iya. Kak, Ya, kalau boleh tahu rata-rata penutupan pendaftaran universitas di Prancis itu kurang lebih bulan apa ya, Kak? beda-beda. Setiap universitas tergantung mata kuliah yang dituju, itu semua beda. Jadi itu yang tadi eh, kita juga udah highlight selama apa event ini. eh, itu yang harus dicatat. Karena setiap universitas beda. Kamu dari sekarang udah tahu mau kuliah di mana harus langsung tanya deadline-nya kapan gitu untuk beasiswa Eiffel-nya. Karena setiap universitas berbeda. Oke, ini Oke. mungkin Pauline akan saya highlight sedikit tentang informasi ini dan ini juga ada pertanyaan yang sama kita lihat tentang memastikan seperti itu ya. Jadi gimana nih Kak apply-nya? Pertama, Pauline ketika mendaftar beasiswa Eiffel tidak harus diterima kampus terlebih dahulu, tapi harus menghubungi kampus terlebih dahulu. Karena nantinya kampus yang akan menghubungi kampus Rans Paris dan penyelenggara beasiswa yang akan mengajukan profil kamu untuk mendaftar beasiswa. Nah, apakah ada deadline tertentu untuk mendaftar kampus? Setiap kampus mempunyai deadline yang berbeda-beda. Nanti kita share untuk rekaman ini, kita akan share kembali di Instagram kita. Jadi boleh follow Instagram @kampusfrancina. Kita akan kasih link rekaman ini untuk dilihat dari awal. Bahwa kita sudah jelasin tadi ada beberapa kampus yang bahkan tutup di bulan November ini, gitu ya. Jadi tadi ada juga highlight kalau pendaftaran kampus beda dengan pendaftaran beasiswa itu gimana Kak? Sebenarnya tidak mungkin berbeda gitu. Pastinya akan lebih awal dari penutupan beasiswa. Penutupan beasiswanya sendiri itu 10 Januari, tapi tidak semua kampus menutupnya tanggal 9 Januari, bahkan ada yang bulan November atau Desember. Jadi beneran harus riset kampusnya terlebih dahulu. Terkait usia, kalau kamu apply-nya tahun ini, dan mungkin untuk batas master hanya tahun ini ya, kecuali kalau kamu nanti S3. Jadi tahun ini kamu udah bisa research kampus tujuan kamu dan apply untuk karena ketika mendaftar. Jadi 25 itu ketika mendaftar, bukan ketika berangkat ke Perancis. Karena berangkatnya otomatis di tahun depan di intake 2024, di September 2024. Jadi kalau kamu nanti waktu itu udah ulang tahun, nggak masalah. Yang penting ketika kamu apply sekarang, kamu belum mencapai batas usia maksimum. Oke, ada penanya lagi yang raise hand dari Vita Handa Sati. Silakan Vita. Makasih Kak jawabannya. Oke, sama-sama. Ya, Silakan Vita. saya mau tanya untuk beasiswa Eiffel sendiri ini boleh nggak sih kalau misal kita udah ambil master tapi kita ambil master lagi atau harus ambil PhD? Itu aja sih Kak. Udah. Thank you. Oke, welcome, pertanyaannya simpel. Kalau udah pernah master bisa apply lagi nggak? Gitu. Mungkin pengalamannya sama Valencia. Kalau dari saya, karena
kalau tertulis di apa namanya persyaratan kebanyakan master itu harus udah bachelor gitu, dan pencocokan sistem education yang apa namanya kredit yang kalian udah ambil pada saat bachelor. Jadi logikanya kalaupun kalian udah master tapi kan udah pernah bachelor juga dan ada transkrip nilai yang pas kalian bachelor ambil itu kan, dan harusnya bisa dicocokkan dan tidak ada masalah sih, harusnya tetap masih bisa. Oke, Oke. Valencia ingin menambahkan? Hmm, bisa dicoba didaftar ke sekolahnya dulu. Terus kalau sekolahnya emang mau merekomendasikan ke TOEFL, harusnya nggak ada masalah. Oke, ya jadi tidak ada peraturan khusus yang tidak memperbolehkan mahasiswa yang udah pernah master untuk lanjut master. Itu tadi saya nanti saya share lagi, teman-teman bisa pelajari lebih detail tentang peraturan EFL, apa yang boleh atau yang tidak boleh, seperti tidak boleh warga negara Prancis atau punya 2 kewarganegaraan, dan yang sudah pernah menerima beasiswa EFL tidak bisa. Jadi kalau Yos ingin daftar untuk program dokter udah nggak bisa ya. Nah, jadi itu ada beberapa peraturan seperti itu. Nah, linknya saya share di bawah, ada bit.ly regulation EFL. Jadi nanti teman-teman juga bisa baca lebih lanjut di situ. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita yang sudah hampir 2 jam ini kita bersama untuk membahas tentang ini. Nah, pertanyaannya adalah, sebentar, tadi saya ada menemukan yang pertama dari Bagaskara, kalau daftar tahun ini gagal, apakah masih bisa apply tahun selanjutnya? Ini juga ada di regulation Apple ya. Nanti saya coba pelajari lagi, sehingga saya kalau sudah pernah tidak diterima, tidak bisa apply lagi. Tapi nanti saya akan verifikasi kembali. Nah, ini pertanyaan. Nah, ini dia pertanyaan untuk Valencia dan Yos. Apakah ada komitmen pasca studi dari beasiswa seperti kembali ke negara asal? Jika tidak, adakah kemungkinan untuk apply postgraduate visa untuk bekerja full time di Prancis? Terima kasih. Oke, buat informasi aja ya, Stephen sekarang dia lulusnya tahun 2021 ya, karena kuliahnya 2019 dan masih di Paris, stay untuk bekerja di sana. Apakah ada kontrak untuk setelah kelulusan harus stay di Paris atau balik ke Indonesia? Dan apakah bisa memungkinkan untuk apply visa bekerja setelah lulus kuliah? Silakan nih, Valencia dulu atau Yos dulu boleh, monggo. Ya, silakan Valencia, Oke. monggo. Nggak ada kalau untuk di kontrak atau apapun nggak ada. Tapi untuk kejelasan yang kerjanya, Yos. Oke. Ya, dari komitmen emang nggak ada ya. Jadi kalau untuk beasiswa EFL tidak ada keharusan harus balik ke Indonesia. Itu semua pilihan dan kita dibebaskan. Untungnya EFL seperti itu. Terus untuk kerja bisa banget karena ya yang saya alamin sekarang saya udah kerja di sejak lulus di tahun 2021. Jadi sangat sangat possible. Dan juga bagi yang belum tahu aja, di Perancis kalau udah lulus S2 sebagai mahasiswa internasional kalian ada privilege untuk apply visa stay di Perancis selama 1 tahun untuk mencari pekerjaan. Jadi kalian ada hak seperti itu setelah lulus. Oke, itu jadi menutup sesi bincang-bincang ya teman-teman. Yos sudah berpengalaman gitu, jadi setelah lulus, yang pastinya Valencia dan Yos tidak menandatangani kontrak apapun setelah lulus, baik untuk kembali di Indonesia ataupun kembali ke Prancis. Dan untuk visa, pastinya kita bisa apply visa untuk bekerja di Prancis. Dan benar kata Yos ya, walaupun kita belum punya kontrak kerja, jadi teman-teman kalau untuk tinggal dan menetap di luar negeri, pastinya kita harus punya alasan ya, baik itu untuk tourism ataupun kuliah atau profesional atau bekerja. Dan jika teman-teman tidak masuk kategori ini, yang artinya masih mencari kerja, ketika udah lulus master, teman-teman juga bisa apply beasiswa visa APS. Jadi kesempatan untuk mencari kerja selama 1 tahun di Prancis, dan ketika sudah mendapat kerja, nantinya mendaftarkan diri untuk visa pekerja. Jadi bukan visa pelajar kembali. Terakhir mungkin closing statement saya minta dari Yos dulu, baru nanti ditutup oleh Valencia sebelum kita mengakhiri. Boleh dong closing statement-nya, Yos?
Aduh, gak ada persiapan. Closing statement, ya semangat aja untuk apa namanya teman-teman yang mencari beasiswa dan ya terutama beasiswa EIFL ini. Karena ya, pastinya harus selalu ada plan B sih kalau menurut aku. Itu aja. Oke, jadi semangat dan harus ada plan B gitu ya. Tadi Yos juga udah bagiin tipsnya. Dan sorry, nggak ada ini ya untuk closing statementnya. Ini cuma simple statement aja buat Yos, buat teman-teman. Yos juga boleh share Instagramnya di kolom chat supaya teman-teman mungkin bisa chat kalau Yosnya mau diganggu ya. Mungkin nanti akan ada yang mengganggu di Instagram. Oke, Valencia, untuk closing statementnya. Ya semangat yang mau daftar, segera dimulai sekarang, jangan ditunda-tunda. Deadline-nya udah hampir 3 bulan lagi. Jadi segera. Oke, Valencia ini dari awal tadi udah beneran highlightnya start early, segera. Ini deadline-nya sudah 3 bulan lagi, jadi Valencia ini lebih harus lebih cepat, lebih baik begitu ya. Dan saya setuju nih dengan Valencia, jadi jangan tunda-tunda lagi, waktunya terbatas, bahkan ada kampus yang mungkin akan menutup pendaftarannya bulan depan. Jadi jangan tunda-tunda lagi. Kalau ada yang masih nanya harus bahasa Prancis atau bahasa Inggris, tergantung kampus tujuan. Program Valencia diajarkan dengan bahasa Inggris, program YOS 75% bahasa Inggris, 25% bahasa Prancis, dan pastinya kampus negeri di Prancis mayoritas diajarkan dengan bahasa Prancis. Jadi it depends on your program, tergantung program dan kampus tujuan masing-masing. Jadi mulai dari sekarang sudah bisa mulai riset kampus tujuannya masing-masing, dan yang pastinya dipersiapkan seluruh dokumennya, dan jangan ragu untuk menghubungi penanggung jawab kampus From, tapi jangan nanya pertanyaan yang general lagi ya, karena kita udah ada sesi ini kayak, Kak, tuition fee-nya dibahas di ini enggak ya? Kak, kira-kira kalau ini dibantu enggak ya gitu. Buat yang baru gabung, tadi sesinya di akhir ya, kayak tadi kasusnya Pauline ya. Sesi ini nantinya akan kita share di YouTube-nya Institut Français Indonesia atau IFI. Nah, nanti teman-teman bisa akses kembali rekaman sesi ini untuk mempelajari beberapa introduction yang tadi saya sampaikan, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Yos dan Valencia yang mungkin akan related dengan persiapan teman-teman. Semuanya bongkura semangat, dan saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi sebesar-besarnya dari tim Institut Français Indonesia dan Kampus France Indonesia serta France Alumni untuk Stephen Yos dan Valencia Marsilia Nyoto. Saya ucapkan semangat untuk bekerjanya, bon courage. Mungkin nanti mereka bon continuation juga buat Yos. Saya nggak tahu, mungkin ada plan untuk lanjut S3, dan mungkin Valencia juga punya plan untuk lanjut S3 setelah S2-nya. Terima kasih kembali untuk Yos Terima dan kasih. Valencia atas waktunya ya. Dari pagi-pagi udah kita gangguin dan mau meluangkan waktunya. Bon courage semuanya teman-teman. Bonne journée. Au revoir semuanya. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Berapa?